Oke, nomor satu. Apa jawabannya, Dek? Satu yang E. Yang Yang E. 7 ya? Iya. Oke. Yuk, dia bilang A sama dengan B. A sama dengan B. Berarti komponen ini baris pertama, kolom pertama harus sama dengan komponennya B baris pertama, Ya. kolom pertama ya. Ya. Akibat 4 berarti 3. Terus nyari siapa lagi? Nyari B ya. Berarti sini, ini B. Harus sama dengan ini, min 3A. Tiga Betul? kali tiga. Oh, berarti min 3B sama dengan min Min 3A. 9. Berarti B sama dengan A. Berarti 3 juga ya. Aman? Ya. Aman. Terus C-nya. C-nya pakai yang mana? Ini aja C-nya. C-nya sama sini. Mm-mm. 3C Tiga sama C. dengan B. Berarti C-nya adalah B3 bagi 1 Ya. ya. Mm-mm. Heeh. Sehingga A ditambah B ditambahin C sama dengan 3 tambah 3 tambah 1. 7 ya. Ya. Oke. Kalau yang nomor 2, Dua belum ketemu, Pak. oke, nomor 2. Diketahui ada metrik A sama dengan 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ini tulisannya jelas aja ya, videonya nggak ngeblur kan? Enggak, Pak, jelas. Oke, aman. Aman. Metrik B di sini 6, 3, 4, 1. Nah, metrik X yang memenuhi kesamaan AX sama dengan B pangkat T, itu artinya B transpos deh. B transpos. Uh, Kita mencari X sama dengan ini. Nah, kalau dipindah juga tetap posisinya di depan. Cuman kalau kita pindah menjadi inverse, berarti A pangkat min 1 kali B transpos. Aman sampai sini? Nah, cara ngitungnya inverse bagaimana? 1/determinannya si A. 2 kali 5, 10 dua min. belas. 3 kali 4, 12. Ya kan? Ya. Dikali ajoinnya ditukar berarti 5, sini 2. Terus ini ganti tanda, plus 4 jadi min 4, plus 3 jadi min 3. Masih ingat kan Oh ini? ya. Nah, kali B transpos. Transpos baris jadi kolom. Berarti 64 jadi kolom 6, Empat. 4, 3, 1. Aman sampai sini? Ya. Berarti 1/10 kurangi 12 itu min 2, Dek. Dua. Nah, baris kali kolom. Baris kolom. Tiga. 5 kali 6, Dua 30. puluh. Min 3 kali 4, min Min 12. 12. Min 4 kali 6 berarti Min dua min empat. 24. Min Terus 2 enam kali belas. 4 terus 8. 8 ya. Aman? Aman. Kolom belakang, belakang 5 kali 3, 15. Min 3 Up. itu min 3. Min 3. Min 12 plus 2, betul? Mm. Berarti ini 1 bagi min ya min 1/2. Dari 30 kurangin 18, min 24 tambah 8 berarti Min min 6, 16. min 16. Terus 12. Min 12, 10. min 10. Berarti dikalikan dengan min setengah semuanya, min 9, Min 9. Min 6. 8, Min 8. min bagi min kok, ya kan? Min Terus 6. min 6, 5. 5. Kebayang ya? Ya. Kelihatan ya? Nggak ngeblur sama sekali ya? Ya. Oke. Terus yang nomor 3, metrik A sama dengan min C 1, 2, 0. Terus metrik B, metrik B-nya 4, B plus 5. B plus 5, ya 4, B plus 5, A min 6. A min 6, terus C-nya
sama dengan min 1032. Min 1032. D-nya 4 min 2 B3. 4 min 2 B3. Jika 2A min B, 2A min B sama dengan C kali D. C kali D. Ya sudah, langsung aja. Berarti 2A min B, deh. 2 kali A, berarti apa ini? 2 kali min C1, ini min C ya. C120 min B 4, B plus 5, A min 6. C kali D min 1032 dikali 4 min 2 B3. Oke? Nah, hasilnya berarti 2 kali min C. 2 kali min C. 2C min 4. Berarti min 2C min 4. Aman? Oh ya, aman. Ini berarti 2 min B min 5. Berarti min B min 5. Aman? Ya. 2 kali 2, 4. Min A. 2 kali 0, 0. Min kali min plus 6. Ya enggak? Iya. Baris kali kolom. Min 1 kali 4. Min 4. 3 kali min 2. Min 6. 0 kali 4, 0. 0 min 4. Ini min 4. Langsung. Ya enggak? Ya. Min 3. Min 1 kali B. Min B. 3 plus kali 9. 3 plus 9. Aman? Ya. Min 6. Nah, wes. Kesimpulannya apa? Yang pertama, kesimpulannya berarti apa? Min 2C min 4. Ini sama dengan sini dong. Iya. Min 10. Berarti min 2C sama dengan min 6. C-nya 3. Oke? Oke. Oke. Terus kita punya ini. Nah, berarti 2 min 5 min 3 ya. Min 3 min B nilainya min 4. Berarti min B min 4 tambah 3. Berarti min B adalah min 1, B-nya 1. Oke? Oke. Terus nyari ini. Yang hijau. Yang hijau 4 min A sama dengan min B plus 9. B-nya dimasukin. Berarti min A sama dengan min 1 tambah 9. 1 tambah 9 per 4. Ya enggak? Ya. Berarti 4. 8 per 4 ya. Hanya min 4. Aman? Ya. Oke, pertanyaannya sudah nyari apa? A plus B plus C. Nah, maka A tambah B tambah C. Min 4 tambah 1 tambah 0. Ya kan? Ya. 4, 5 nanti dicoba ya, Dek ya. Oke. Sama. Terus nomor 6 saya bahas, nanti nomor 7 dicoba ya. 7, 8 dicoba. Nomor 6 saya bahas yuk. Ini kebayangkan sampai sini? Iya. Oke, nomor 6. Gampang, sama juga ini, teorinya sama. Jadi ada kurung siku, itu artinya dihitung lebih dulu. Yaitu 0314 0314 plus M 120. Terus dikali. Nah, kurung siku artinya ini dihitung duluan. Ini 3,1. Nilainya menjadi 1834. Tiga. 3, 4 kali min 1, 3, 0. Aman ya sampai sini ya? 3, 4. Nah, M 3.
3. Oh iya ya. Min 1 3 kali 3. Oke. Min 4 ditambah 12 ya. 12. Min 4 ditambah 12. Kalau yang belakang 3 kan? Ya. Eh, Iya oh. lah. 3 kan? Hmm. 1, 8, 3, 4. Oke, pertanyaannya apa? Berapa M-1-nya? M-1. Nah, ini aja berarti ketemulah min M Sama tambah dengan 1 ya kan? 1. Iya. Ya, kalau Hmm. gitu M-nya 8 dong. 8. Iya. Nah, M-1 berarti 7. 7 Oke. dan seterusnya. Nomor 9. 7, 8 nanti dibuat latihan ya, dicoba ya. Iya. Harus sering mencoba, Dik. Materinya cuma gitu-gitu aja loh. Metrik A punya inverse. Metrik A punya inverse. Nah, artinya apa maksud kalimat itu? Jadi 5 min 2 min 21 itu siapa artinya? A punya inverse, artinya A inverse gitu loh ya. A min 1 dari 5 min 2, 5 min 2, min 21. Nah, ini soal tahun berapa nih? 2022. Soal asli 22. Dan berlaku A dikali 3 min 1 A1 sama dengan 11 B1. D, A-nya ini kan yang diketahui A supaya jadi inverse tadi gimana? Lihatin sini. A biar menjadi inverse ternyata dipindah posisi. Oke? Ini tadi kan AX sama dengan B pangkat transpos. Iya. Nah, kalau nyari X, A-nya dipindah. Ketika A dipindah, A itu langsung jadi inverse. Aman? Aman. Nah, ini A supaya jadi inverse dipindah. Kalau gitu, kiri jadi 3 min 1, A1, sama dengan dipindah A inverse kali 11 B1. Kak, kenapa A-nya nggak di belakang? Karena posisi awalnya di depan. Kalau A posisinya di belakang, dipindah nanti tetap di belakang juga. AB sama dengan CD. Kalau saya cari A yang dipindah B, B-nya di belakang, maka dipindah jadi CD, B inverse gitu loh. Oh ya. Oke. Kalau nyari B, berarti A-nya di depan, berarti A inverse CD. Ini satu paket, nggak boleh pecah. Aman? Oke. Oke. Ya udah, berarti langsung tinggal kita hitung ini. Ini kita dapat 3 min 1 A1 sama dengan inverse-nya, itu inverse-nya 5 min 2 min 21 kali 11 B1. Ya. Oke, ini jadi apa nih? 3 min 1 A1 garis kolom 5 min 2. 5 min 2 sini Min 2 1. ini Min 2. ini Min 2. Oh ya. oke. Kebayang kira-kira ya? Ya. Nanti harus sering aja biar cepet nanti ya. Tuh. Udah dapat berarti B-nya berapa yuk? B min 2. Berarti min 2B plus 1 nilainya 1. Ini, ya kan? Ya. Min 2B 0, berarti B-nya 0. Oke? Oke. A-nya berapa masuk ini? A sama dengan 5B ya kan? Ya. Min 2. Berarti A sama dengan min 2. Tuh. Oke? Nah, P-nya A tambah B berarti min 2. Sedangkan Q sama dengan min 2. Nah, kesimpulannya adalah kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Oke. Cacing. Aman ya? Ya. 10, 11 sama 12 juga sama, nanti silakan dicoba ya. Nah, langsung nomor 13. Metrik M merupakan metrik singular. Metrik singular.
Metrik singular itu artinya apa? Ini metrik yang tidak memiliki inpes, tidak punya inpes, Artinya apa? Determinannya sama dengan 0. Determinannya itu 0. Ya wis, di situ metrik M sama dengan S plus 4 1, 5, X. Namanya determinan kan dikali nih. E kali X berarti E kuadrat Tambah plus 4x 4X min 5 5. sama dengan 0. Ya kan? Iya, Karena singular, karena tidak punya inverse. Aman? aman. Faktorkan berarti X min 1 X sama apa? 1 X plus 5. Oh iya, X min 5. 2 plus 5 ya. Ya. Mm-mm. Aman? Aman. Berarti di sini nilai X sama dengan 1 atau Sama dengan X min sama 5. dengan min 5 ya. Jadi yang mana? Yang satu yang A ya. Nah, nanti 14 silakan dicoba, 15 silakan dicoba, 16 juga dicoba sendiri, 17 saya yang bahas. Oke, silakan di screenshot dulu deh. Tulisannya jelas ya, nggak ngeblur-ngeblur ya. Jelas, Kak. Oke, sip, mantap. Dah. Oke, udah screenshot. Udah. Nomor 17, Dek. Nah, 17. Nanti langsung disalin ya, biar Iya, Pak. sambil P sama dengan kan 1, 2. Terus min 1, min 1. Dan metrik identitas. I itu namanya metrik identitas. D. Nah, ini 1001. Nah, maka min P pangkat 4, pertanyaannya, min P pangkat 4 tambah 2 kali P pangkat 3 tambah 3 kali P kuadrat tambah 4 kali identitas, itu berapa? Ini lumayan, ini soal bikinan sendiri ya, ini bukan soal asli, ini soal bikinan sendiri. Jadi gini, kita hitung aja dulu P pangkat 2-nya dulu. Berarti kan 1, 2, min 1, min 1 dong. Dikali lagi 1, 2, min 1, min 1. Ya enggak sih? Iya. Jadi berapa dia? 1, Garis satu 4. 1 min 2. Ya enggak? 1. Oh iya. Garis Balik. kolom. Hati-hati. Garis kolom. 1 kali 1 min 1 kali 2. Oke? Ya. Oke. Memang harus sering mencoba ya. Kalau metrik itu emang kadang orang salah-salah. Nah, biar terbiasa, biar nggak salah-salah, memang harus sering mencoba. Ya. Iya. Terus 2 2 min 2 2. min 2. Oke, terus Min 1 plus 1. hmm, Min 2 plus 1. oke. Berarti Min P 1. kuadrat itu min 1, kosong, kosong, min 1. 1. Ya. Nah, maka P pangkat 3 sama dengan P kuadrat kali P, bukan? Iya. Berarti gini aja, ini kan metrik P-nya ini. Ini kan negatif metrik identitas. Metrik identitas itu artinya kalau dikalikan dengan suatu metrik, hasilnya ya metriknya itu sendiri. Misalkan metrik A dikali identitas, ya berarti sama dengan A.
1, 2, min 1, min 1 saya kali ini. Hasilnya tetap ini. Oh Oke? iya. Oke. Berarti ini nanti hasilnya tetap ini kan? Kalau dikali, tetap Iya. ini. Karena min, berarti ganti aja itu semuanya. Min 1, 2, 1, 1. Hmm. Oke? Oke. Aman ya? Ya. Nah, sedangkan P pangkat 4, berarti kan P kuadrat dikuadratin lagi. Hmm. Nah, kalau gitu min 1, kosong, kosong min 1. Dikali min 1, kosong, kosong min 1. Ya berarti jadi identitas 1, kosong, kosong 1. Kenapa? Min kali min kan plus D. Ya. Ya wis, aman? Aman. Nah, pertanyaannya min P. Min P pangkat 4, berarti min 1, kosong, kosong, 1. Plus 2 kali P pangkat 3. P pangkat 3 ini. Min 1, min 2, 1, 1. Plus 3 kali pangkat 2. Berarti min 3, kosong, kosong, min min 3, min 1. Tuh. Ya kan? Terus. Mm-mm. 4 kali. 4 kali identitas 1, kosong, kosong, 1. Satu. Nah, hasilnya berapa? Min 1, Tuh. min 2, Ya. min 3, plus 4. Ya enggak? Mm-mm. Kosong, min 4, kosong, plus kosong. Betul? Itu min tiganya dari mana, Pak? Apa-apa? Yang bagian min tiga. 3 kali min 1, Oh, oke. terus kosong. 2 kali 1, plus 2, kosong, kosong. Ya enggak? Oh, ya. 1, plus Dua. 2, Min min 3, tiga. plus 4. Empat. Aman ya? Ya. Min enam Berapa plus ini? min dua. Eh? Min dua. Min dua. Min 2, Min min empat 4, plus dua. 2, Empat. 4. Yang mana jawabannya? Kebayang ya kira-kira ya? Ya. Oh, sama dengan berapa P? Gampang, keluarkan duanya. Min 1, min 2, 1, 2. Ini kan P toh. Ya. Kalau keluarkan negatifnya, min 2, berarti Mm-mm. Hmm. ngerti ya? Ya. Nah, nomor 18 ini mencari inverse 3 kali 3-nya yang agak panjang. Oh, ini udah diketahui inverse-nya ya. Oh, gini. Ini soal biasa, ini soal bukan soal UTBK. Ini soal bikinan sendiri nomor 18 nih. Dia bilang nih, diketahui inverse metrik A adalah A sama dengan, nah, ini artinya inverse-nya ini. A-1 itu artinya. A-1-nya sama dengan 1, 1, 3, terus 0, 2, 5, 2, 1, 3. Ini inverse-nya. Nah, terus berlaku A kali X sama dengan 2, 1, 0, min 1, 0, min 3. Mintanya berapakah metrik X-nya? Kita suruh tentukan maka metrik X-nya. Oke, kalau ingin nyari X berarti yang dipindah A. A-nya ada di kiri, berarti tetap di kiri. Berarti A inverse kali ini metriknya 2, 1, 0, min 1, 0, min 3. Aman sampai sini? Ya. Ya, sekarang tinggal masukin aja deh. A inverse-nya itu 1, 1, 3, Hmm. 0, 2, 5, 2, 1, 3 kali 2, 1, 0, min 1, Satu 0, min kolom. di. Berarti baris kali kolom, baskom.
2, 1 kali 2. 2, Nah, 0, 0 kali 1, 0, 2 kali 0, 0. Berarti ya, 0. 1, sekarang yang baris kedua. Kolom yang pertama. 2, 2, 0. 2, 2, 0. Hmm. Eh, Berapa? 2, 2, 0, 4. 6, 5, 6, 5, 0. 0, ya. Ya kan? Ya. Terus yang di sini. Min 1, 0, min 6. Min 1, 0, min 6. Tengahnya? Min 1, 0, min 3. Min 1, 0, min 3 ya? Hmm. 1 kali min 1 ya kan? Ya. Min 3, 0, min 9. Oke. Nah, berarti hasilnya 2, 4, 4, 11, 11. min 7, Min 7. min 4, min Hmm. 12. Oke. Yang mana? 2, 4, 11. C ya? Ya. Nah, ini soal SNMPTN 2008. Ini soal lama banget ya. Ini matematika dasar. Ini 19 sampai ke 30 ini udah soal-soal ini ya. Bukan tipe UTBK yang sekarang ya. Soal-soal lama ini. Transformasi cuma gitu-gitu aja dan transformasi nggak pernah keluar. Oke? Oke. Aman kira-kira ya sampai sini ya? Ya. Oke, nanti latihan 2 silahkan dicoba dulu. Gitu ya. Nah, bab 11 geometri 1. Nah, ini sering keluar di TKA, juga keluar di UTBK ini ya, geometri 1 nih. Ini silahkan di screenshot dulu aja. Ya udah. Oke, sip. Oke, saya jelaskan sedikit tentang teorinya ya, beberapa nanti yang sering kita pakai dalam geometri 1. Yang pertama adalah hubungan antara garis dan sudut, yaitu garis dan sudut. Pertama, ini sering kita pakai nantinya. Nah, maksudnya hubungan garis dan sudut itu bagaimana? Ini, andaikan ada dua buah garis yang sejajar ini gede. Ini ada dua buah garis yang sejajar. Misalkan ini garis K, ini garis L. Terus kedua garis ini saya potong dengan sebuah garis lain. Saya potong segini. Ini misalkan adalah garis N. Sama kedua garis lagi yang satunya sejajar juga. Ini kita sebut garis M. Nah, maka akan terbentuk beberapa sudut ini ya kan. Ini akan terbentuk beberapa sudut. Ini salah bikin aja banyak. Ya, ini akan terbentuk beberapa sudut. Yang pertama,
Yang sini kita sebut misalkan sudutnya A, ini misalkan B, ini B, kemudian C, terus D. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini setiap warna itu ada maknanya loh ya. Mm. K, ini L, M, N, O, P. Oke, yang pertama ada istilahnya sudut-sudut yang sehadap, saling sehadap. Maksudnya sehadap itu apaan? Menghadapnya sama, arah menghadapnya sama. Siapa aja dia yang menghadapnya sama? A sama M, sama-sama menghadap ke sana. A sama M. Oke? Ya. Berarti A pasti sama dengan M. Mm. Siapa lagi? B sama dengan siapa? F. Aman? Ya. Terus ada lagi nggak? D sama dengan H. Oke? Oke. Terus C sama dengan G. Kebayang? Ya. Kalau saya tuliskan I sama dengan M, boleh nggak? Ya, bisa. Bisa. Kalau saya menuliskan J sama dengan N, sama nggak? Ya. Iya. Terus kalau saya menuliskan A dengan E. Iya, sama. Kalau saya menuliskan I sama E. Sama. Dan seterusnya. Kebayang ya? Mm. Itu namanya yang menghadapnya sama. Artinya yang sehadap. Kemudian yang kedua, saling berhadapan. Saling berhadapan. Nah, sudut-sudut yang saling berhadapan itu siapa aja di sini? Artinya dia berhadapan nih, B sama E nih. Nah, dia saling berhadapan. Berarti B, kalau kita tambahkan dengan E, dia nanti harus sama dengan, ditambah, sama dengan 180 derajat. Ini sudut yang saling berhadapan. Jika dijumlahin harus 180 derajat. Coba sudut berapa lagi yang jumlahnya 180 derajat? J sama M. Siapa? J dan M. Nah, berhadapan itu artinya harus satu garis. C sama M itu memang berhadapan gini, tapi dia tidak satu garis. Ya. J. Aman? Oke. Nah, jadi C sama M ini tidak sehadap, nggak berhadapan. Karena dia nggak satu garis. Kalau Nah, J. berarti kalau M sama siapa? H, karena dia satu garis. Oh. Ngerti? Ya. Nah, berarti di sini H atau M plus H. Kalau Oke. J sama M 180 juga nggak, Pak? J. J sama? M. Betul, J sama M. Mm. J sama M. Ada lagi? Sudut siapa lagi? C Kalau dengan K sama siapa? K. K dengan P. K dengan P. 180. Kebayang ya sampai sini ya? Ya. Oke. Kemudian ada sudut yang berpelurus. Berpelurus. Sama, dijumlahkan harus 180. Siapakah dia yang berpelurus? A dan
B. A dan B. Dijumlah 180 derajat. Terus ada siapa lagi? A dan D. A dan D. Dijumlah 180 derajat. Aman? Ya. Kalau B sama C? B sama C? 180. Oh. Jumlah 180. Ngerti ya? Ini berpelurus. Kemudian ada yang bertolak belakang. Keempat, bertolak belakang. Nah, yang bertolak belakang ini nilainya sama besar. Siapa aja kah dia yang bertolak belakang? A sama C. A, ini A bertolak belakang sama C. A dan C. Terus ada siapa lagi? D sama siapa? B sama D. D. Ini nilainya harus sama karena bertolak belakang. Terus E akan bertolak belakang sama siapa E? G. E sama G. Sama G. Terus siapa lagi? Kalau saya punya P sama siapa? P sama M. P bertolak belakang sama M. N. Dan seterusnya. Itu namanya bertolak belakang. Aman sampai sini? Ya, aman. Nah, yang kelima, berseberangan. Nah, berseberangan ini juga nilainya sama besar. Jadi ada berseberangan dalam, ada berseberangan luar. Berseberangan dalam dulu. Jadi di dalam nyebrangnya B sama H. Dia nyebrang, yang diseberang ini jalannya merah ini. B sama H, C sama E. Itu namanya berseberangan dalam. Oke? Oke. B sama H. Terus C sama E. Terus siapa lagi? Yang di dalam. Dengan H. A dengan M. A dengan K. A dengan K dengan M. A dengan M. K. Pak, K. K, oke. K sama M. K sama M. Terus J dengan P. J dengan P. P. J, J. G dengan siapa? Ya enggak? Oh, bisa ya, Pak. Lah kan di dalam juga. Hmm, Oke? Oke. Ini di dalam. D sama J juga bisa. Itu di dalam juga. Paham ya? Ya. Oke. D sama J. D, J. D, J. J sama siapa lagi tadi? P. J. J sama P. Kebayang ya? Ya. Itu namanya susah loh ngajar warna-warni gini. Kalau nggak terbiasa itu bingung nanti warna-warna. Oke, terus ini berseberangan di dalam. Sekarang terakhir, berseberangan di luar. Berseberangan di luar. Saya contohin. E sama O itu di luar. P sama F itu namanya di luar. Oke? Berarti PF, EO. PF. Terus EO.
EO. Terus sebutin lagi. O dengan siapa lagi? Oh, oh dengan A. Ini kejauhan nyebrangnya dua Sama, Pak. jalan jadinya. Harus satu Oh, jalan dengan I. Ya enggak? oh iya. L sama siapa L? N. Sama Sama N. N. Mm. D sama siapa D? G. D sama G. ini sini. D sama F. F. D sama F. Ngerti ya sampai sini ya? Iya. Nah, ini nilainya sama. Nilainya sama kalau berseberangan. Jadi yang di jumlah nilainya 180 itu kalau dia nanti saling berhadapan sama berpelurus. Udah itu aja yang jumlahnya 180. Nah, lainnya itu sama nilainya. Aman? N. Oke. Kemudian yang berikutnya teori dalam segitiga. Segitiga. Teori dalam segitiga jumlah semua sudut-sudutnya itu harus berapa? 180. Oh, ini penting, wajib diingat-ingat. Ini A, B, C. Pertama, A ditambah B tambah C pasti 180. Ya enggak sih? Mm-mm. Sekarang antara C sama E. Ini berpelurus enggak? Iya, 180. Oh. Kalau gitu, E itu pasti nilainya sama saja dengan A tambah B dong. Ya kan? Iya. Mm. Aman? Aman. Oke, sekarang kamu lihat. Ternyata nilai yang di luar segitiga itu sama dengan jumlah dua buah sudut dalam segitiga kecuali pelurusnya. Ya wes, D kalau gitu D ini sama dengan siapa? Jumlah dua sudut dalam segitiga berarti A sama C dong. Aman? Ya. Kalau gitu F ini sama dengan siapa? C sama B, selesai kan? Ya. Nah, Mm. ini diingat-ingat. Oke? Konsep ini diingat-ingat. Sama trik. Nah, trik ini wajib diingat-ingat. Trik Hermansen. Kan udah pernah kalau yang trik ini nih, yang Pitagoras. Trik segitiga pertama dalam Pitagoras. Kalau kita punya ini K akar A, ini ada K akar B, maka sini ada apa? K akar A plus B. Udah pernah kan ini? Oke, masih ingat nggak ini? Udah pernah tak kasih kan ini ya? Udah, Pak. Terus yang kedua, kalau ini 30 derajat, sininya pasti 60 derajat, perbandingannya 1, 2, akarnya 3. Oh, oke. Aman? Ya. Diingat-ingat, nanti sering dipakai nih. Gitu ya. Nah, kemudian nilai-nilai trigonometri. Nilai-nilai trigonometri. Nilai trigonometri aja wes. Trigonometri.
Sambil diingat-ingat lagi. Kalau ini sudutnya theta, berarti ini saya kasih misalkan A, ini B, ini C. A ini disebut sebagai apa? Kalau sudutnya di sini, B ini sebut apa? C ini pasti gambarnya miring, ya pasti ini sisi miring. Ya, yang A ini sebagai sisi apa berarti? Samping. Samping. Aman? Ya, itu Ini depan. depan. Nah, kita punya bahwa sinus itu aturannya ngapain waktu itu? Aturannya sinus. Demi. Sin demi, berarti depan per miring. Ini wajib diingat-ingat terus karena sering kita pakai. Depannya berarti B, miringnya C. Cos sami. Samping per miring. Sampingnya A, miringnya C. Tangan desa, depan bagi samping. Oke? Depannya apa? B, sampingnya A. Gitu kan? Nah, hubungan dari ketiganya ini memenuhi hubungan tangen theta sama dengan apa? Sin per cos. Oke? Nah, ini teori-teori dasar ini wajib diingat ini. Sering kepake soalnya nanti. Kepakainya ini di penalaran matematik sama pengetahuan kuantitatif itu satu soal selalu ada. Aman ya kira-kira ya? Iya. Oke. Kemudian nilai-nilainya. Masih ingat nggak nilai-nilai trigonometri itu? Sin 0 berapa, Dek? Ayo. Ingat-ingat. 0. Ini udah kan triknya? Setengah gitu semua kan triknya? Iya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau sin, kalau cos ya sama. 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 ya. Setengah. Akarin aja semua. Akar 2. 4, 3, 2, 1, 0. Aman ya? Iya. Udah. Ini penting nih. Terus sama ini lagi. Kalau ada sinus min X harus sama dengan apa? Min sin X. Nah, kalau ada cos min X tetap sama saja dengan cos X. Ini kadang sering kepake lagi nih. Sinus 2 kali X 2 kali sin X cos X. Kalau cosinus 2x-nya itu ada 3, yaitu cos kuadrat X min sin kuadrat X. Atau 1 min 2 kali sin kuadrat X. Atau 2 kali cos kuadrat X min 1. Oke? Oke, silakan dipahami dulu. Sambil di screenshot ya, saya izin minum dulu deh. Oke.
Oke, saya hapus ya, udah ya. Udah, Pak. Oke. Oke, selanjutnya konsep kesebangunan loh. Tadi yang keberapa ya? A, B, C. Yang ke D sekarang ya? Iya nggak sih? Yang gede, ya, Pak. Kesebangunan. Kongruen, kalau kongruen itu artinya sama ya. Kongruen itu artinya sama persis. Kalau sebangun itu perbandingan artinya, sebanding. Nah, ini ada ketentuannya. Penulisan kesebangunan itu ada ketentuannya. Andaikan segitiga A, B, C sebangun. Nah, ini membacanya adalah sebangun dengan segitiga D, E, F. Nih. Kalau saya gambar, misalkan begini segitiganya. A, B, C, D, E, F. Gini syaratnya. Segitiga ini dikatakan sebangun apabila saya menyebutkan AB. Maka AB nanti akan sebanding dengan DE. Nah, berarti penulisannya adalah AB per DE. Kak, kalau saya balik DE per AB boleh? Boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa, sama aja nanti ya. Nah, harus sama dengan ini. B ke C, berarti E ke F. Berarti ini BC banding E ke F. Harus sama dengan, sekarang kalau yang awal dan akhir. A sama C, berarti awal dan akhir. A sama C, D. AC. Dibandingnya dengan DF. Aman ya? Ya. Ini penulisannya seperti itu. Ini kesebangunan itu seperti ini. Yes. Sudah selesai, tinggal kita bahas soal-soal. Teorema Pitagoras segitiga udah, lingkaran persegi. Ini tinggal dihafalin aja nanti ya rumus-rumusnya ya. Untuk rumus persegi belah ketupat itu udah ada rumus-rumusnya. Nah, latihan 1D. Latihan 1. Jika diketahui garis AB dan CD adalah sejajar, nilai beta min alfa adalah beta min alfa. Gampang kan? Ini AB, ini CD, garis CD. Terus ini 7S min 1. Sebelah sini 12E plus 10 alfa beta ya. Salah. Betanya di sini. Oke, pertanyaan saya. Apa hubungannya antara 7S min 1 sama alfa ini? Sama nggak nilainya mereka?
Ya, terus iya sama. Sama. Kenapa sama? Karena berseberangan dalam berarti Dalam. sama Mm-mm. dengan 7S-1. Aman? Iya, Nah, sekarang antara alfa sama ini berpelurus apa bukan mereka? Alfa sama ini berpelurus bukan? iya, Karena berpelurus berarti 12x plus 10 ditambah alfa harus 180. Gitu kan tadi berpelurus? iya. Alfanya diganti berarti 12x ditambah 10 tambah 7x min 1 nilainya 180. Berarti 19x sama dengan pindah 171, ya enggak? 10 kurangi 1, 9, 9 dipindah jadi min, kurangi 9 berarti Itu sih nah, berarti S-nya berapa derajat? 9. 9. Nah, kalau S-nya 9, pertanyaannya sekarang alfanya berapa? 7S min 1. 7 kali 9, 63. 63. Berarti 62. 62, Pak. 62 ya. Terus betanya? Beta Hmm. sama alfa. Atau ini kan apa? Berpelurus toh? Ya. Berarti beta itu 180 min alfa, ya enggak? Mm. Min alfa. Ya udah 62 dikurangi 62 118. Ya kan? Ya. Pertanyaannya beta min alfa 118 dikurangin b min alfa. 118 dikurangin 656 ya. Ngerti ya kira-kira ya? Mm. Aman? Aman. Nomor 2. L sama N-nya sejajar. Nih. SRPT. SRPT. Ini L, ini M, KN. Pertanyaannya, mana yang jumlahnya 180? Yang jumlahnya 180 duluan pasti yang bisa kita lihat itu ini sih. Ya enggak? Ya. R, P, Mm. T. Betul? Mm. Terus siapa lagi? S, R, P. SRP. Ya, Oh ya. aman ya? Mm. Terus K, P, N. Ya enggak? KPN. Oh ya. Kan dalam apa? Dalam Segitiga. Mm. Oh. Sekarang R sama K sama enggak? R sama K. Enggak. Hah? Enggak. Berbeda. R sama K. R sama K. Sama enggak? Ini kan garis nih. Seret, ini sejajar. 180. Iya, sama. Sama. Berarti RPN. Boleh juga jadi RPN kan? Mm. RPN. Ada nggak di pilihannya ini? Semuanya ini? Belum kan? Belum. Sekarang saya tanya. N sama S sama nggak? S. N sama S. Iya, sama. Berarti KPN ini boleh nggak dijadikan KPS? Iya.
Di antara sini masih belum adakah di pilihan gandanya? Ada B, Udah ada yang S. B. Oh, Aman ya? ya. Gitu deh. Nomor 3 ini ada yang salah ngetik ini. Itu ada yang geser-geser. Skip aja lah nomor 3 ini. Ada yang geser itu. Nomor 4. Kebayang nggak kira-kira nomor 4 ini? Pertanyaannya berapa S-nya? S derajatnya berapa? Coba dek, ini kalau saya giniin dek. Nah, tarik garis ini sejajar sama B. Pertanyaan saya, sudut ini sama nggak dengan sini? Sudut ini sama nggak dengan sudut 42? Beda. Eh? Ini Beda. kan Kan. garisnya sejajar. Oh, itu sama ya. Iya, sama. Coba panjangin aja garis sejajarnya ini. Oh, Loh, berarti sama kan? ya. Oke, berarti ini 42 dek. Kalau gitu ini juga 42. Nah, ya sudah. Pertanyaan saya muncul lagi. Ini sama nggak dengan ini? Merahnya ini juga sejajar loh sama ini. Hmm, sama. Sama kan? Eh? Hmm, Ini menghadapnya sana. Ini menghadapnya sana. Sama nggak? sama. Berarti ini S. Oh, kalau gitu S ditambah 42 derajat itu sama dengan nilainya di sini 130 di soal. Nah, X-nya 130 min 42 deh. 8. Oh, Berapa? 88. Nah, ngerti ya? Ya. Jadi, tentang materi ini, kesimpulannya kamu memang harus bisa eh, membaca gambar, bisa mencerna, oh gambar ini begini, oh ini begini gitu. Hitungannya nggak susah, tentang sudut itu perhitungannya itu simpel-simpel, pendek-pendek. Yang penting memang bisa memahami gambar aja gitu loh. Ngerti ya? Ya. Oke, nomor 5 sekarang. Oke, ini sejajar, semua ini sejajar. Terus ini 30 derajat. Duh, ini gak cukup nih, kekecilan ini.
S. Ini A, B, C, D, E, F. Ini titik G. Oke, nilainya masing-masing ini 30. Terus 70 ini di sini. Nah, ini 30. Oke, pertanyaannya sudut HD. Oh, ini H. Ini H. HDB. Mana HDB? X-nya. Sudut HDB. Coba lihat sini. Dalam segitiga totalnya kan harus ngapain? Harus 180 ya deh ya. Ya. Oke. Ini ada 70. Sudut ini sama nggak dengan sini? 70 juga. Kenapa? Kan sejajar katanya garisnya. Ya udah, kalau sini 70 maka sini ikut 70. Aman? Ya. Oke. Kalau ini udah dapat 70, tinggal mencari lagi, tujuannya nyari sini. Ini udah ada 30. Pojokan sini. Ini dengan ini 70 juga. Kenapa? Kan berseberangan ini. Oh, iya. Ini lanjutin aja gini. Nah, jadi berseberangan kan? Perhatikan dalam segitiga ini. 70 ditambah 30 ditambah 30 tambah X harus 180. Betul? Ya. 130 ditambah X 180. X-nya 50. Nah, ini lagi-lagi harus kebiasaan, makanya harus sering terlatih kalau model kayak gini nih, karena kreativitas ya. Bagaimana kita bisa membaca sebuah gambar itu nanti, oh ini punya hubungan begini, oh ini punya hubungan gitu loh. Kalau kita nggak terbiasa, kita pusing melihat garis-garis gini. Oke? Nomor 6. Nah, pada gambar di bawah AD-nya sama dengan itu, nomor 6. Nah, ini prinsip kesebangunan. Di sana udah diajarin kesebangunan? Belum, Pak. Cuman sering latihan soalnya aja sih, Pak. Oke. AD BC. A B D E F. Sini E, sini F. Nah, terus 12 AD sejajar dengan BC, sejajar BC sejajar EF, AD 12. Berapa panjangnya AB? Oh, berapa AB-nya? Ini 12. Hanya diketahui itu aja. Sekarang pernyataan apa sih? Oh, berapa panjangnya EF? Oh, panjang tengah. Panjang EF-nya berapa? Coba pernyataan satu aja. Ini diketahui AB-nya 16. Dengan AB 16, AD 12, apakah kita akan bisa mengetahui panjangnya EF? Enggak. Kenapa? Kan panjangnya ini enggak ada BF-nya. Kan harus prinsipnya kesebangunan toh. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau 2 BC, B ke C. BC-nya ada, yaitu 6. BC-nya ada, sini ada, apakah EF bisa diketahui? Enggak, karena kita nggak tahu panjangnya ini, ya kan? Iya. Nah, berarti kalau ini nanti kita gabung, baru dapatlah panjang EF. Kita gabung, digabung. Maka, ketemu nilai EF-nya. Nilai E ke F.
Aman kira-kira ya. Ya. Nah, caranya gimana kalau suruh ngitung panjangnya EF? Ya tinggal gini aja. Anggap sini X. Nah, berarti kesininya berapa? Kan totalnya harus AB misalkan. AB-nya 16. Kalau ini X berarti sini 16 min X dong. Iya nggak sih? Mm-mm. Lihat ini segitiganya sini. Segitiga yang besar. Berarti 12 per yang tegak per EF yang tegak juga. Sama dengan segitiga yang ini. Yang panjang ini AB per panjangnya yang kecil ini. Berarti yang FB. Mm. Aman? Ya. 12 per E ke F. Nggak tahu EF. AB 16 per X. Ya nggak? Ya. Kalikan silang. 12 X sama dengan Sama dengan 16 EF. Aman? mm-mm. Bagi 4 berarti 3X sama dengan 4 kali 4 EF. EF. Nah, sekarang segitiga yang gede nih. BC dibanding EF. Sama BC banding EF. BC EF. Ya. Berarti yang gede AB dibanding yang pendeknya sini. Ya AF. kan? Berarti Ya. 16 min 8. Aman? Aman. BC-nya kan udah ada 6 per EF. AB-nya tadi 16 per 16 min X. apa? 16 min X. 16 min E. Kita bagi 2. 3 kalikan berarti 3 Kan. 3 kali 16 16 min 48 X. ya. Ya. 48 min Oke. 3X. F. Bagi 2 8. EF. 8 kali EF kan. Mm. Ini tadi kalau dibagi aja 2 dia 6. Ini bagi 2. 8. 8 ya kan? Ya. Substitusi lah ini. Ya kan? Iya. Berarti jadi 48 min 3X sama dengan 6X. 48. Bagi bagi 3, Pak, bisa nggak? Min, eh? Itu masing-masing bagi 3 bisa nggak? Masing-masing bagi, oh iya bisa ya, ya bisa. Atau giniin aja dulu. Pindah langsung aja 9X. Oh ya. Ya, Mm-mm. berarti nyari X-nya bagi 3, 8 per 9. 16 per 3 3. ya. Ya. Baru S. Nah, tujuannya kan mencari F. 6 kali 16 per 3, 8 kali EF. Nah, EF berarti coret dong 2, ya nggak sih? Ya. 4. Hmm. Oke, kebayang? Oke. Ya. Ya, silakan dipahami dulu ya. Ya udah, Pak. Oke. Hmm, berarti nomor 6 jawabannya dua-duanya ya, dua-duanya dipakai. Coba Ya. nomor 7.
7 yang C ya, Pak? Apa? 7 yang C, bukan? Bentar ya, bentar. Oke. Oke, kita lanjut yuk. Nomor 7 yang C dua-duanya. Ya. Pada gambar di bawah, gambar tidak sesuai dengan skala perbandingan panjang CD dan BD. CD banding BD adalah 3:5. Nah, panjangnya A ke D-nya berapa? Pertama, AD sama BC tegak lurus. AD, kalau dia tegak lurus belum bisa menjawab. Iya. Karena kita hanya perbandingan CD sama BD aja. Terus sekarang kalau BD-nya ada 9, perbandingannya kan 35, berarti akan ketemuan dong nilainya CD. Karena BD-nya 9, CD otomatis dapat nilainya, ya kan? Terus AD-nya berapa? Kan nggak tahu. Nih, 1 dan 2 berarti kan nggak dapat dipakai, Mas Jan. Gini, nomor 7. CD dibanding BD 3:5. Pernyataan 1 hanya bilang AD tegak lurus aja dengan BC. Gitu aja kan? Terus pernyataan 2-nya itu BD-nya udah ada 9. Kalau BD-nya ada, pasti CD-nya ketemu, pasti ada nilainya ketemu, ya kan? Heeh. Nah, sekarang CD-nya ada nilai, BD-nya ada nilai. Apakah AD bisa didapatkan? Nggak bisa. Harus cari apa? AB atau AC harus ada kan? Ngerti ya? Ya. Jadi meskipun dua-duanya kita gabung, ya kita tetap nggak bisa mencari panjangnya ini. Oke? Oke. Nah, berarti pernyataan yang E ya, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Nah, nomor 8. Ini yang sering keluar itu model nomor 8 ini. 8, 9 itu dari soal 2023, 24, 25 itu kayak gitu. Coba dulu nomor 8. Gampang. D-nya P Q. Udah ketemu? Belum, Pak. Ini gimana, Pak? Gini, ini yang sama depan kan? Ya. Nah, berarti panjangnya tegak itu merupakan selisih belakang. 8 sampai 14 kan gitu aja. Kayak cara membaca koordinatnya berarti kan ini letaknya 0,8, 0,14, berarti panjangnya sini jarak dari angka 8 sampai angka 14. Berapa? Hmm. 6. Oke. Oke. Sekarang jaraknya ini ke sini. 4. Dari 4. mana? 14 kan udah sama, berarti cuma selisih 0 sampai 4. Oke. Oke. Nah,
Sekarang ada kata-kata itu. Kalimatnya apa itu katanya? A, B, C, dan C, A, D sebangun. A, B, C sebangun. Sama apa? C, A, D. Hati-hati, jangan sampai dibolak-balik menulisnya. Hati-hati. Ini ada maknanya ya. A, B, C sebanding dengan apa? Sebangun dengan C, A, D. Berarti A, B dibanding C, A, ya kan? Sama dengan B, C, A, D, sama dengan A, C, C, D. Aman? Oke. Lah yang sudah diketahui nilainya itu kan panjangnya AC 6 sama panjangnya AB 4. Berarti yang kita pakai nanti adalah yang AB dan CA. Oke. Berarti AB-nya 4, CA atau AC itu 6 sama dengan pakai yang sini AC per CD, jangan yang BC AD. Kenapa? BC kan nggak tahu BC. Nggak ada. AD juga sama-sama nggak ada. Oke. Berarti kita pakai yang AC banding CD. AC banding CD. Ngerti ya? Ya. Ini kita perhatiin aja dulu. 2, 3 sama dengan AC. AC-nya 6 per CD. Berarti kali silang 2 kali CD sama dengan 6 dikali 3. Panjang C ke D berarti 9. Oke? Bentar, Pak. Ya enggak? Oh iya, Yuk. iya. Ya. Terus lihat sini. Titik D tadi kan lokasinya di P, Q. D itu adalah P, Q. Ini berarti udah pasti. Kalau yang mendatar tadi yang sama itu belakangnya itu 14. Iya. Berarti sini pasti apa? P, yang sama belakangnya 8. Oh, G-nya udah pasti 8. Aman? Aman. Berarti P-nya berapa? Panjangnya di sini ternyata CD-nya 9. Supaya panjangnya 9 berarti 0 sampai berapa P-nya? 9. Udah kan? Dapat Iya. 9,8. Nah, apa? Terus P plus I 17. Oke? Oke. Nah, kita bahas sampai nomor 10 dulu ya, Dek ya. Ya. 9 yuk. 9 masih berkaitan gambarnya. Berarti nomor 9 ini luas apa yang ditanyain? Segitiga CAD. 9. Luas CAD. Berarti setengah alas kali CAD. Mana CAD? CAD. Oh, berarti setengah alasnya itu adalah CD, tingginya adalah AC. Ya sudah, setengah kali CD-nya 9, AC-nya 6. Berarti kita coret per D. Nah, berarti berapa? 2 tuh? 7. Ngerti ya? Ya. Nah, kalau 10 ini GHF, G, Cos. nah diketahui cos H. Cos H, berarti ini sudutnya. Cos H sama dengan 1/5 akar 6. Ya. Itu boleh nggak ditulisnya akar 6 per 5, D? Iya. Aturan cos tadi apa? Samping miring. Berarti ini samping, ini miring. Ya. Ini miring, berarti 5. Berarti sampingnya adalah GH apa GF sampingnya? GF. Hah? Wait. Sampingnya yang mana? GH apa GF sampingnya? Ketahui cos H loh, ini loh hanya. Oh iya, berarti sampingnya GH. Nah, berarti sini akar 6. Kalau di sini akar 6, ininya berapa? Akar 5 itu boleh nggak nulisnya akar 25, D? Boleh ya? Ya. Berarti di sini akar
Ingat, miring tadi kan ditambah, berarti nyari salah satunya dikurang. 25 kurang 6, berarti 9 betul loh. Iya. Oke. Oke. Nah, sekarang pernyataan pertama. Kita akan mencari sin F pangkat 2. Sin F kuadrat. Berarti sin F, ini F, sin demi, depan miring. Akar 6 dibagi bagi 5. Ya. Miringnya 5. Pangkat 2. 6 Akar per 6 2. berarti 6 per 2, 5. Benar apa salah? Betul. Nah, terus pernyataan 2. Ah, Sin H pangkat 2. Sin H akar akar 19 per per 5 5. pangkat 2. Berarti 19 19 per per 5. 25. Betul. Benar. 3 Cos F sama ini. cos F. Pangkat apa, Du? Kosami. Samping, samping. 19 Akar kali 19 per 19 per 25. Betul? ya, betul. Terus yang keempat, tan Kan H kuadrat. akar H kan 9 bisa depan samping. 19 per 6. Akar 6. oh, 19 per berarti 6. 19 Oh, per 5. Nah, dia kebalik ya. ya. Aman sampai sini ya, Dek ya? Ya, aman. Oke. Baik, saya rasa kita cukupkan sampai sini dulu ya, Dek ya. Terus nanti dicoba-coba yang lainnya buat latihan. Pertemuan berikutnya kita ngebahas bab 12 sudah selesai. Baru nanti drilling soal-soal asli. Oke? Oke, Pak. Oke. Berarti besok ya jam 5 pagi ya. Ya, Oke, tapi di modul itu yang belum dikerjakan benar-benar harus dikerjakan. Ya. Nanti kalau belum bisa minta untuk dibahas besok. Oke ya. oke, Pak. Sip, semangat. Cukup sekian aja dari Kak Herman. Terus semangat dan harus fokus. Oke, Rida, selamat sore. Bye. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke.